cause I'm cool right now. Bought a spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim light stage like a laser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Agustina. Saya dari mahasiswa Ilmu Administrasi Negara angkatan 19 dengan NIM 190563201018. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi perencanaan pembangunan, yaitu statistik perencanaan pembangunan dan model dasar perencanaan pembangunan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi statistik perencanaan pembangunan dan dasar-dasar model perencanaan pembangunan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang statistik perencanaan pembangunan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa, mengungkapkan data statistik model penting dalam perencanaan pembangunan. Menurut Kepala Beppenas, dalam kondisi pandemi COVID-19 dan perencanaan yang teramat strategis, data sangat diperlukan dalam rangka menyusun upaya-upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional. Suatu data Indonesia adalah langkah maju bagi kita dalam memudahkan kita dapat membentuk kolaborasi dan menghasilkan data-data statistik berkualitas. Meskipun demikian, pemenuhan itu akan meningkatkan daya upaya untuk memaksimalkan kehadiran data untuk kepentingan-kepentingan yang lebih luas. Untuk itu, Suharso mengungkapkan dan ia berharap agar semua pihak dapat bersama-sama menghasilkan data yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional. Sebelumnya, Suharso Monoarfa juga menyebutkan suatu data di Indonesia akan mendukung upaya pemulihan ekonomi dan reformasi sosial akibat dampak COVID-19 pada tahun 2021. Salah satu alasannya adalah SDI merupakan kebijakan tata kelola pemerintah untuk menghasilkan data akurat, terpadu, dan dipertanggungjawabkan serta mudah diakses. Selanjutnya yaitu dasar-dasar model perencanaan pembangunan. Model-model perencanaan pembangunan antara lain, yang pertama yaitu model agregat. Tipe model perencanaan yang paling sederhana adalah model agregat yang berhubungan dengan perekonomian secara keseluruhan, menyangkut komponen-komponen seperti konsumsi, produksi, investasi, tabungan, ekspor, impor, dan lain-lain. Model ini biasanya digunakan untuk melanjutkan pertumbuhan PDB dengan asumsi yang disederhanakan. Model perencanaan pertama pemula yang digunakan hampir seluruh negara berkembang adalah model pertumbuhan agregat. Model yang kedua adalah input-output dengan proyeksi sektoral, gagasan dasar. Pendekatan lainnya yang jauh lebih canggih terhadap perencanaan pembangunan menggunakan beberapa varian model industri. Model input-output, model pendekatan ini merupakan hitungan kenyataan bahwa kegiatan ekonomi dalam sektor industri yang utama senantiasa saling berhubungan satu sama lain, suatu bentuk impunan persamaan aljabar yang simultan pada akhirnya akan menunjukkan proses produksi atau teknologi yang digunakan masing-masing sektor industri. Yang ketiga yaitu penilaian proyek, analisis manfaat biaya sosial. Meskipun lembaga perencanaan di negara-negara berkembang pada umumnya menggunakan output-input sektoral yang sederhana, namun dalam kegiatan operasional sehari-harinya, mereka lebih memperhatikan dana investasi pemerintah yang selalu terbatas. Berdasarkan teknisi makroekonomi yang dikenal dengan nama penilaian proyek,